Tuhan, semua karena perkenanan Tuhan. Dan kami percaya bahwa tidak kebetulan kami ada di tempat ini. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami saat ini. Berbicaralah kepada anak-anakmu, dalam nama Yesus kami sudah berucap syukur. Amin. Silakan duduk. Oke, shalom pagi-pagi semua. Tadi ada yang nyasar ke sekolah? Gak ada ya? Sudah komplit ini muridnya? Oke, kasih senyum dulu dong, maskernya dilepas sebentar, kasih senyum kanan kiri ya. Oh, jadi abapi ya, senyum aja. Oh, so dari tadi tegang terus ya. Nah, coba di-scan dulu kanan kirinya, sudah bangun belum? Oke, selamat Natal buat SMP 1 Mejayan, kemarin SMP 2 Mejayan, sekarang SMP 1. Nah, tema kita pada hari ini yang diberikan oleh Bu Endang adalah Yohanes 3:16. Yesus itu memberikan perubahan hidup yang luar biasa. Oke, kita baca dulu ya. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kita buka HP suci kita ya. Karena tidak mungkin bawa Alkitab biasanya, sekarang sudah handphone semua. Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah ayat yang sering kali digunakan sebagai ayat hafalan ketika saya SMP, SMA, pelajaran agama. Ayat ini terus ada. Bahkan sampai hari ini pun tetap ada, karena memang tertulis di Alkitab kan. Nah, tahu enggak sebetulnya kenapa kok Yesus itu lahir? Saya pernah mengatakan Yesus lahir itu tidak terlalu penting gitu. Karena yang penting itu Yesus mati buat kita. Kalau Yesus nggak mati buat kita, dia cuma jalan-jalan di bumi, ya percuma juga. Tidak ada faedahnya sama sekali. Jadi kelahiran itu sesuatu yang normal. Yang nggak normal adalah karena dia lahir bukan dari pria, tapi dari kandungan Roh Kudus. Dan itu diteguhkan juga di kitabnya teman-teman Muslim juga ada. Ya, itu ada Roh Tuhan yang masuk ke perutnya Miriam, lalu lahirlah Yesus, bukan karena hubungan suami istri. Oke? Nah, banyak di antara kita hari ini mungkin ada yang punya masalah enggak? Masalahmu berat enggak sih kalau SMP itu? Masalahnya ulangan ya, ya. Juber target, PR, ulangan ya. Itu masalah kelas rendah sebetulnya. Nanti kalau saudara sudah nikah umur 30-an kayak saya baru ngerti, ternyata masalah PR itu sangat kecil, sipil sekali ya toh. PR itu sangat kecil sekali, tidak ada apa-apanya. Jadi orang itu kamu akan hidup itu hari ini SMP, besok SMA, masalahmu akan lebih besar lagi, percayalah. Nanti waktu kamu nikah, masalahmu lebih besar lagi. Kenapa? Karena kamu akan tinggal dengan orang yang baru kamu kenal, tapi kamu mencintai dia. Kamu live in sama dia di rumah berdua, lalu Anda akan punya anak seperti saya, seperti Bu Endang, seperti Mas Ferry yang nyuting, Mbak Ika yang nyuting, Mbak Mila ini tak sebut semua ya toh. Itu baru Anda ngerti, masalahnya bukan lagi satu dirimu sendiri enggak, tapi masalahmu sudah 4 orang. Suami, istri, anak 2. Kalau anaknya 3 jadi 5. Jadi hari ini nggak usah terlalu bingung. Kalau masalah PR itu gampang. Oke, jadi tidak terlalu bingung. Tapi yang jadi masalah adalah kalau hari ini kamu tidak ketemu Tuhan, itu jadi masalah. Saya umur SMP kelas 2, saya baru ketemu Tuhan di situ. Dan saya memutuskan baptis itu SMP kelas 2. Saya baru ketemu Tuhan dan saya baru ngerti. Setelah hidup sekian tahun sampai sekarang umur 30-an ini, saya baru ngerti. Untung dulu saya pilih Tuhan. Kalau enggak mungkin segede ini. Karena apa? Setiap persoalan itu pasti ada kok. Setiap masalah itu pasti ada. Saya mau cerita dulu. SMP itu saya nih anaknya orang miskin, tidak punya. Kalau saudara jalan-jalan ke Madiun Kota, itu ada namanya Jalan Glatik. Itu dekatnya Pasar Seleko, jalan kecil. Nah, rumah saya tuh di situ. Itu zona merahnya Madiun Kota waktu itu. Kenapa? Hampir tiap hari saya dengar orang mabuk, orang berkelahi di jalan-jalan zaman itu. Bayangkan, saya masih kecil tapi saya selalu dengar, begitu langsung pintu sama papa mama saya ditutup. Loh kenapa? Isinya orang mabuk, keleleran, kecengklung, got lah,
yang mesoh-mesoh lah, yang teriak-teriak, yang muntah-muntah, itu hampir tiap hari mesti ada muntahan di jalan. Kenapa? Karena mabuknya tiap hari warga di situ. Itu warga zona merahnya itu di Madiun Kota waktu itu, terkenal sekali. Nah, waktu saya mulai kenal Tuhan, saya diajak kaum muda, kaum remaja ya, kalau SMP itu kaum remaja, saya diajak untuk hadir, untuk beribadah. Saya nggak nyambung gitu, nggak ngerti Tuhan itu kayak apa sih. Yang diceritakan pendeta di mimbar, Tuhan itu begini, saya nggak ngerti, nggak lihat. Anda kan nggak lihat Tuhan juga tuh, nggak pernah lihat Tuhan, belum pernah lihat. Siapa di sini yang belum pernah lihat Tuhan, angkat tangan. Loh, serius, yang belum pernah lihat, angkat tangan aja, nggak apa-apa. Belum pernah toh? Iki dijak ngomong bahasa apa, Bu? Bahasa Jawa ngoko halus, Inggris apa Rusia iki? Nah, Rusia. Yang belum pernah lihat Tuhan, angkat tangan. Nah, bersyukur, berarti masih hidup. Karena kalau sudah lihat berarti sudah mati. Itu pun kalau mati kamu lihat Tuhan. Nah, kalau lihat yang lain, lebih nemen mana gak bisa balik gitu. Karena masuk surga itu one way ticket, nggak bisa refund, nggak bisa balik, nggak bisa cancel. Kenapa? Sekali jalan mati. Kemarin COVID, teman-teman saya seusia saya masih sehat, gue setiap hari, anaknya orang kaya, mati yuk. Saya yang nggak pernah olahraga, nggak pernah pakai masker, runtang-runtung kemana-mana, orang mati-mati coba. Lihat toh, yang jaga diri pakai masker malah mati. Yang pedan setiap hari, fitness setiap hari, itu aja malah mati gitu. Artinya apa? Ya karena kasih karunia Tuhan gitu. Makanya waktu saya ada di Jalan Belati itu, saya lihat kenyataan seperti itu. Saya bersyukurnya Pak, saya dulu pernah merokok, pernah. Karena teman-teman saya jelas kumpulannya begitu, pulang sekolah pasti ke Kali Brantas itu ya toh. Di bawah jembatan pasti rokokan di sana. Ya nakal juga. Terus saya juga pernah juga dulu itu, wah, kalau kita nggak punya duit karena orang tua saya juga miskin, saya perginya kemana? Ke rel kereta api. Ngapain? Siang-siang itu kalau bautnya itu kan kendo semua kan, itu saya ngambil bautnya rel itu, tak compoti, tak masukin kardus, dijual di tukang loak, dapat duit di rongsok. Betul. Duitnya untuk apa? Ya main dingdong. Saya nggak mikir nanti keretanya mencolot atau apa, nggak ngurus saya. Yang penting murnya itu kan, satu mur itu aja sudah berapa kilo, berat sekali itu sampai nakalnya kebacot kreatif itu ya kayak begitu ya, kumpulannya ya orang-orang begitu, orang berong semua. Tapi sampai suatu ketika saya ketemu Tuhan, saya ngerti Tuhan mengasihi saya dari lingkungan yang seperti itu. Tak kasih tahu ya, hari ini nggak peduli kamu hidup di lingkungan seperti apa, nggak peduli kamu hidup atau lahir dari keluarga kaya atau miskin seperti apa, tapi yang jelas kalau kamu di sini berarti Tuhan sayang kamu. Setuju ya? Coba ditoleh kanan kiri. Rupanya kalau Tuhan sayang ya, ganteng ya ora, ayu ya ora ya. Tapi Tuhan sayang kita. Lah kalau saudara bandingkan planet-planet yang lain, bumi itu bukan planet terbesar. Matahari itu lebih gede, tapi di luar galaksi kita itu ada planet yang lebih besar. Itu ranobrok bumi, bejomu. Tapi planet yang begitu kecil dibandingkan galaksi yang lain, planet-planet yang lain yang kita tidak pernah lihat. Tuhan itu kenapa kok mengasihi kita, menaruh kita di bumi? Tak kasih tahu. Cuman satu, kasih, tidak ada yang lain. Anda mau cari, kalian mau cari jawaban kayak apapun, belajar agama sampai ngelontok ya, makanya kalau bendang belajar hafalan tuh ya, dulu saya diajari guru saya, belajar itu sampai ngelontok, makanya lali kabeh ngelontok. Ya toh, bukan gitu. Belajar tuh sampai kamu paham betul. Kamu baca Alkitab, kitab suci, HP suci, saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu, itu cuma satu ceritanya, Tuhan mengasihi manusia, titik. Semua cerita yang ada di situ tentang Abraham tidak punya anak sampai punya anak, Daud yang kecil yang dikucilkan sama orang tuanya sendiri sampai dipilih jadi raja mengalahkan Goliat, itu pun juga kisah manusia semua. Semua story yang ada di Alkitab itu cerita tentang siapa? Tentang Tuhan. Makanya history, bahasa Inggrisnya
story, hisnya besar siapa? Ceritanya tentang Tuhan. Sejarah manusia ini cuma satu, menceritakan Tuhan. Kita loh, kita nih hidup tuh cuma menceritakan Tuhan. Jadi kalau kamu hidup hari ini belum nemu tujuan, saya berdoa suatu hari kalian akan temukan tujuan hidup. Dan waktu kalian temukan itu, kamu akan happy. Kamu tidak butuh yang lain. Orang kalau sudah ketemu Tuhan, tak kasih tahu, cinta pertamamu sama Tuhan, waktu engkau ketemu Tuhan, engkau tidak butuh yang lain. Perjalanan berikutnya ketika saya SMA, saya di SMA 3, puji Tuhan, bukan karena pinter, karena saking nakalnya waktu SMP ulangan nyontoh, ya. IP saya tuh bagus itu bukan karena pinter, enggak, karena contek-contekan di kelas, karena waktu itu yang jaga guru sekolah lain. Ya toh, nilai saya bagus tuh kekatrol sama orang pinter, ya toh, dalam kelas temen kerja sama masuk SMA 3, padahal mestinya enggak masuk. Di sini mungkin SMP 1 favorit ya Bu ya? Favorit ya. Kalau yang SMA-nya SMA berapa? 1 atau 2? 2 enggak? Iya itu. Favorit. Kalau saya favorit ya. Masuknya SMA favorit gitu. SMA 3 tuh get sekali. Sekarang jadi sekolah Taruna Nusantara itu. Itu saya masuk di situ. Itu orang pinter-pinter semua. Bukan karena saya pinter, ya karena saya pinter nyontoh itu tadi. Waktu SMP Eptanas nyontoh. Nah itu waktu SMA itu juga kenakalan saya masih tuh. Jangan saudara pikir orang sudah baptis tuh nggak bisa berbuat dosa. Wah, kata siapa? Enggak, nakal gablek itu sampai kamu betul-betul pastikan kamu ketemu Tuhan hatimu, baru kamu akan berubah. Waktu SMA saya masih ingat teman-teman saya lain waktu kelulusan itu mereka pilihnya kampus mahal. Kalau di Surabaya itu Anda kenal nanti kampus namanya Petra. Itu bayarnya, wah ampun, bisa jual rumah itu. Iya, lulus rong karuan kerja tapi penting ke rumah sih ya. Dan saya kan juga begitu, tidak punya harta. Terus apa? Ya rumah saya ternyata digadekan sama papa saya di BRI. Saya baru tahu. Tapi saya tidak masuk ke Petra, terlalu mahal. Masuknya ke WM, nyerempet dikit gitu ya. Ya swasta-swasta dikit. Tapi saya baru ngerti setelah rumah itu lunas, ternyata papa saya tuh butuh dana untuk memuliakan saya. Hanya untuk apa? Supaya saya bisa kuliah, saya nggak malu sama teman-teman. Tak kasih tahu, itu pelajaran hidup dalam saya. Bapakmu itu begitu baik. Makanya hari ini kalau kamu nggak menghargai orang tua, kualat. Loh, kita nggak pernah ngerti perjuangannya mereka. Loh, papa senangnya nggak punya, tapi dia berusaha supaya anaknya nggak malu. Tak kasih tahu, sama enggak dengan Yesus? Sama. Dia berkorban buat kalian cuma satu, biar kalian enggak mati. Tapi kadang kita ini enggak pernah nyadari kan? Betul enggak? Enggak pernah nyadar kita. Wong kita hidupnya kleres-kleres kayak gini ya, Bindang ya. Terus nyantai karepe dhewe kok. Enggak berkualitas hidupnya semaunya. Tapi kita enggak pernah ngerti bahwa ternyata di balik itu ada pengorbanan yang terlalu besar. Siapa itu juga? Yang pertama orang tua. Saya sampai ngomong sama papa saya, andai kata tahu bahwa saya masuk kampus itu gara-gara rumahnya digadein, saya tidak akan masuk. Tapi kenapa papa saya nutupi saya? Cuman satu, biar kamu tidak malu. Kamu kuliah yang pintar, biar papa yang kerja. Itu lo kasih bapak. Cerita itu adalah cerita gambaran kecil dari Tuhan. Itu adalah cerita gambaran dari Tuhan. Tentang apa? Kasih. Suatu ketika ada cerita juga di kawasan Eropa, ada seorang anak itu, dia merupakan anaknya seorang penjaga rel kereta api. Ya, penjaga rel kereta api. Karena pada waktu itu keretanya itu karena melewati jembatan. Kalau jembatan saudara tahu yang bentuknya buka nutup itu di Eropa itu. Nah, suatu ketika bapaknya ini ingin ngajak anaknya yang kecil hanya untuk lihat kereta lewat dan melihat jembatan itu bagaimana buka tutup. Oke? Oh, Pak. Oh, enggak. Ngamuk suaminya. Nah, lalu ceritanya adalah ketika anak ini diajak oleh si bapak yang sebagai penjaga palang kereta yang naik turun itu bentuk jembatan. Saudara tahu yang terjadi? Anak ini jalan-jalan ke rel. Papahnya nggak ngerti, papahnya ada di posnya itu.
Sampai suatu ketika ada satu kode yang mengatakan bahwa kereta itu akan lewat, jembatan harus segera ditutup. Karena jembatannya kan buka kalau tidak ada kereta, supaya kapal itu bisa lewat. Yang terjadi kemudian apa? Dia cari anaknya nggak ketemu. Cari anaknya nggak ketemu, lari ke sana ke sini nggak ketemu. Ternyata anaknya sedang main di mana? Dia ke jembatan yang hampir nutup itu tadi, yang belum ditutup waktu itu. Anaknya di situ. Begitu ngerti dia teriak kepada anaknya mau lari ke sandung jatuh. Nah kereta sudah posisinya dekat, tidak nutup itu. Lalu si bapak ini akhirnya dengan air mata dia pencet tombol, lalu jembatan kereta itu nutup. Dan ketika jembatan kereta itu nutup, sudah ngerti anaknya apa? Mati. Tapi yang terjadi kemudian, bapak ini di tengah dia nangis, dia lihat orang-orang yang naik kereta dengan santainya. Di atas kereta mereka minum-minum wine, bir, ketawa, pacaran, gak karu-karuan hidupnya di atas kereta. Tapi bapak ini merasakan sakit, anaknya harus dikorbankan supaya mereka orang-orang yang hidupnya kayak begitu bisa lewat dengan selamat. Pilihannya cuma dua, anaknya mati ataukah kereta, dan orang-orang di atas kereta yang gak ngerti apa-apa itu mati. Pilihannya cuma dua. Bapak ini ngambil keputusan apa? Anakku harus mati, nggak nutut sudah, daripada kecelakaan mati, yang mati lebih banyak. Lalu dia mengorbankan anaknya, dan orang di atas kereta sampai hari ini pun nggak pernah ngerti cerita itu. Tak kasih tahu siapa orang-orang di atas kereta itu, ya kita nggak pernah ngerti sampai kita betul-betul diceritai bahwa ada satu pribadi yang berkorban mati buat kita ribuan tahun yang lalu untuk menebus dosa kita, namanya Yesus. Tapi kita masih santai, kita masih leha-leha, tapi ada satu pribadi yang dikorbankan mati buat kita, dan anak itu namanya Yesus. Oke? Kalau kalian tahu bahwa Tuhan itu berkorban sedemikian besar buat kita, pertanyaannya cuma satu: masihkah kita hidup sembarangan hari ini? Masihkah kita hidup biasa-biasa tok? Ya toh? Kalau hidup tuh ya biasa, bisnis ya biasa, kerja biasa, pelayanan biasa, sekolah biasa, nilai ya biasa, rugi. Kita berkata kita ini ditebus dengan darah yang mahal. Artinya apa? Anda bukan orang sembarangan, kita ini bukan orang sembarangan. Tuhan itu, kita tidak kenal Tuhan, tapi Tuhan tahu siapa kita. Itu pun dia bayar harganya buat kita. Kalau pengen hidup kalian berubah cuma satu hari ini, ketemu Tuhan, Anda akan ngerti. Di sini siapa yang bisa nyanyi lagunya Nyaman? Ada? Nyaman, judulnya Nyaman itu, bukan lagu gereja sih. Bisa ya? Enggak bisa. Sing gitar iso, ini drum. Drum bisa drum. Aku gak iso drum tapi. Pada waktu saya ini gini loh, saya ini diajari Tuhan gini loh. Kamu pernah baca kitab Kidung Agung enggak? Pernah ya? Pernah ya? Bu Endang pernah, yang lain belum pernah. Sekali-kali kalian baca kitab Kidung Agung, enggak ada kata Tuhan. Kitab itu ditujukan Salomo untuk kekasihnya, puisi, bahasa cinta. Tapi itu masuk dalam Alkitab, tidak ada Tuhannya sama sekali. Kitab Esther pun juga tidak ada Tuhan disebut di situ. Tetapi Kidung Agung merupakan pernyataan cinta, balasan cinta. Salomo itu diumpamakan sebagai Tuhan, dan istrinya Salomo yang diberi istilahnya pernyataan cinta lewat Kidung Agung itu adalah gereja Tuhan, yaitu kita. Betapa Tuhan mengasihi kita dengan bahasa Dia. Dan seorang nabi berkata, orang yang punya karunia kenabian mengajarkan, kadang Tuhan itu berbicara bukan lewat lagu gereja tok, bisa lewat lagu sekuler. Dan ketika saya iseng-iseng buka YouTube, terus tiba-tiba ada lagunya siapa tadi? MS? Hah? Armes ya? Armes atau? Betul ya? Ya sembuh memes itu tadi loh. Yang gemuknya kayak Mas Ferry yang saya tahu. Itu ketika dia nyanyi, saya bilang, ini lagu gereja ini.
Loh, ini lagu gereja. Ini lagu di mana kita harusnya ketemu Tuhan pertama kali. Tak bacakan liriknya. Saya enggak bisa nyanyi sih. Bisa nyanyi enggak? Ele-elean enggak apa-apa. Nanti rekamannya diputus. Kok bisa? Bisa toh? Pak Dram, bisa? Aku ini nyaman. Nah, cintamu senyaman mentah. Oh, iso ngapus ya aku. Enggak apa-apa di sini dinyanyikan. Pak Dram. Bisa enggak? Enggak bisa. Ya wis nanti nyetel YouTube dewe-dewe, tak kasih tahu liriknya. Lama sudah ku menanti. Tuh, kayak kalian tuh. Ini jangan dipersepsikan Anda cinta dengan orang, enggak. Lama sudah ku menanti, banyak cinta datang dan pergi. Wah. Tetapi tak pernah aku senyaman ini. Mungkin dirimulah cinta sejati. Wah. Ini kan kayak Salomo, ya toh? Ini sama dengan pernyataan kita sama Tuhan. Cinta kita yang mula-mula kita ketemu Tuhan. Terus berikutnya tak akan kuragu lagi. Ku jaga sampai ke ujung nadi. Takkan ku sia-siakan lagi. Buat hidupku lebih berarti. Loh, ya toh? Orang yang cinta Tuhan selalu refleks pertama adalah aku tidak mungkin menyia-nyiakan hidupku untuk dosa kita. Loh, Anda boleh kejeblong dosa, tapi tidak berhenti sampai di situ. Anda bukan babi dong. Tidak mungkin kembali ke kubangan dosa, betul tidak? Nah, kalau Anda bukan babi, ya Anda kejeblong ya cepat mandi dong. Jangan kembali ke tempat kubangan lagi. Ini yang terjadi ini sebetulnya. Terus berikutnya, ini refnya. Cintamu senyaman mentari pagi, seperti pelangi. Terus selalu ku nanti cintamu tak akan pernah terganti, selamanya di hati aku bahagia. Betul? Milikmu seutuhnya. Loh, betul enggak? Loh, orang yang sudah ngasih hidupnya sama Tuhan, ya dia ngasih seutuhnya, bukan seperempat, bos. Ya, seperempat itu jenenge itu timun, ngerti enggak? Semua dong. Loh, Anda ini dibayar lunas sama Tuhan loh. Anda ini sebetulnya itu kalau bisa digambarkan, Anda itu keleleran di pasar budak dosa. Ketika Tuhan lewat, Anda lihat wajah Anda yang melas, dia berkata tak beli lunas. Dibeli dengan apa? Alkitab berkata dengan darahnya sendiri, dengan anaknya sendiri, ditukar. Makanya harganya kita ini sudah lunas. Kita ini lunas dari semua dosa dan pelanggaran. Tuhan menebus kita. Jadi kelahirannya itu tidak cuma sekedar "We wish you Merry Christmas" itu ya. Wah, itu kok sedihnya deh. Nah, itu dong. Bukan itu poinnya. Bukan poinnya Anda tukar kado sih boleh, tidak apa-apa. Karena ini kan hubungannya sama ulang tahun kan. Cuman saya bingung nanti kalau Natal ada kado, mestinya Paskah ono kembang karo beras ya. Kalau orang sini kan gowone nek beras didelek nek gole baskom ya mayat gitu loh. Ya tapi tidak apa-apa, having fun, tidak apa-apa. Tapi yang penting adalah kalian harus tahu bahwa cinta Tuhan itu seutuhnya buat kita. Dan komitmen itu adalah yang tadi ada liriknya, takkan ku sia-siakan lagi buat hidupku lebih berarti. Ketika saya dengar lagu ini lagu gereja nih Pak Tim ya. Bukan cuma ojo dibanding-bandingnya dengan lagu gereja, enggak. Ini mbok nyanyi netok di lagu gereja. Mu-nya diganti M besar, itu sudah lagu gereja. Tuhan bisa berbicara lewat apapun. Dan ketika saya duduk di laptop saya dengar lagu ini lagu first love-nya kita sama Tuhan. Orang yang sudah ditebus lunas, itu harusnya ya kayak lirik lagu ini. Anda tidak menyia-nyiakan lagi masa depan kalian. Tak kasih tahu, nanti kalian SMA akan ketemu dengan orang yang berbeda. Pada waktu Anda kuliah, Anda akan ketemu dengan orang yang berbeda, dengan dunia yang berbeda. Kalau hari ini Anda di Caruban, Anda masih ketemunya pecel, botok tawon, ya toh, apalagi gabo. Tapi nanti kalau kalian kuliah di Jogja, di Surabaya, Anda akan ngerti dengan hal yang berbeda. Satu hal yang saya berdoa, Anda punya Yesus. Supaya apa? Kalau nanti kalian besar, kalian kemanapun, Anda sudah puas dengan Yesus, Anda tidak perlu cari kepuasan yang lain. Di Surabaya paling jelek lah. Saya ke Surabaya, itu teman saya yang soge-soge, untung saya tidak soge.
tiap hari itu mesti ke klub, ngajak temen kos, apalagi orang-orang yang kosnya orang Kalimantan itu kan kaya-kaya itu papa mamanya, itu hampir tiap hari ya begitu. Tapi pertanyaannya, kenapa saya tidak terpengaruh? Bukan karena saya tidak suka. Yang pertama adalah mungkin saya juga tidak punya duit, ya. Itu yang pertama, itu penting loh. Tidak punya duit itu tidak apa-apa loh, sehat, penting loh. Tapi yang kedua adalah saya ngerti Tuhan sudah bayar lunas. Kalau hari ini kalian duduk di tempat ini, itu karena Tuhan cinta kita. Yang bisa mengubah hidup kalian itu cuma Tuhan. Yang terakhir, ketika saya kuliah, saya mau cerita. Yang pada waktu saya kuliah, Tuhan ngajari saya gini, karena saya dari dulu tuh bodoh. Jadi dari SD, SMP, SMA, Bundang, kalau nggak nyontoh nilainya nggak ngepres 6 atau 7, iso bablas sampai 5. Ya betul, itu nilainya pasti merah. Karena nyontoh selamat gitu. Dan beberapa ya gitu, kalau saya nyontoh orang, sing nyontoni aku nilainya lebih jelek dari kan nyontoh lah, ini saya juga bingung gitu. Biasanya kan begitu ya, kita nyontoni orang, yang dicontoni kok nilainya lebih bagus, saya sendiri yang nilainya tidak bagus. Dan saya bagian yang minta contekan gitu. Pada waktu saya kuliah, saya ingat betul, Tuhan tuh ngomongnya sederhana. Makanya sejak hari ini tak kasih tahu, Anda di gereja itu penting, tapi baca Alkitab itu lebih penting. Pada waktu saya kuliah, saya tidak ngerti itu pelajaran apa, ekonomi apa, saya tidak ngerti. Temen juga tidak punya. Kenapa? Karena teman saya ke Petra semua yang punya duit. Jadi saya sendirian di WN. Tuhan cuma ngomong gini, baca kitab Amsal pasal 1 sampai terakhir, diulang-ulang. Itu toh. Ya belajar, ya dengerin guru, dengerin dosen juga di kampus. Tapi pulang dari kampus, bacaan Amsal, Amsal 1 sampai terakhir. Saudara ngerti Amsal itu kitab apa? Hikmat. Kidung Agung itu percintaan antara Salomo dengan istrinya, dengan pacar-pacarnya mungkin. Tapi hikmat itu ada di kitab Amsal. Yang nulis siapa? Orang yang sama, Salomo. Siapa Salomo? Salomo adalah raja paling hebat, raja paling kaya, orang yang punya hikmat di muka bumi. Sebelum dan sesudah tidak ada seperti dia. Dan ketika saya dengar Tuhan ngomong baca Amsal 1 sampai terakhir, percaya tidak percaya? Kalau di kuliah itu nilai tertinggi itu IPK, IP ya, itu 4. Ya, IP itu 4, sempurna. Berarti kalau kalian misalnya sekarang nggak tahu, saya penilaiannya model ABCD atau masih angka, itu ya 100 gitu aja. 4 itu 100 kalau di SMP SMA. Pada waktu saya semester pertama menginjakkan kaki di Surabaya, saya baca Amsal. Amsal tok dong ibu, belum kitab yang lain ya. Baca Amsal tok 1 sampai terakhir, itu nggak ngerti saya. Bahasanya memang kalau kalian baca ya bahasa intelek begitu kitab itu. Tentang hikmat. Saya baca dalam kondisi nggak ngerti. Tapi yang saya tahu cuma ketika nilai dibagikan, ya toh, ada tengah semester, ada akhir semester. Ketika akhir semester dibagikan, IPK saya 3,66. Nggak nyontoh waktu itu sudah tobat beneran kalau kuliah. IP tertinggi itu 4, saya 3,66. Itu dalam satu kelas ada satu cewek yang memang pinter, sekolahnya Sinui Surabaya lah. Itu 3,7. Saya urutan nomor 2 di kelas, 3,66. Ketika IP itu tak ceritakan ke saudara dan teman-teman saya, mereka bingung. Yang di Petra, sak pinter-pinternya itu cuma 3,4. Yang paling pinter anak itu. Yang punya duit malah 2, sekian. Separuh ya dah. Loh kenapa bisa begitu? Baca Amsal. Baca firman Tuhan. Saya selalu tekankan, Anda present worship senang, oke, tidak apa-apa. Acara-acara kaum muda, kaum remaja di gereja dibuat fun, oke. Tapi tak kasih tahu, nanti waktu kalian jenjangnya naik, yang kalian butuhkan cuma satu,
firman Tuhan. Baca Amsal saja hari ini, orang akan kaget bahwa apa yang dalam hidup itu tiba-tiba dimunculkan Tuhan, diubah Tuhan hidupmu. Karena apa? Firman Tuhan. Saya percaya itu. Orang yang baca firman Tuhan hidupnya diubah Tuhan. Yang nggak pernah baca, dia modelnya ngono-ngono terus. Betul. Anda cinta Tuhan aja nggak cukup kalau Anda nggak baca surat cintanya Tuhan. Tenang. Anda ngomong cinta Tuhan, yang ngomong di mulut oke. Tapi kalau saudara nggak pernah baca firman Tuhan, Anda nggak cinta apa yang dikatakan Tuhan, Anda sebetulnya belum cinta. Yang ngono kirim kopi. Hari ini pesannya sederhana. Cintai Tuhan, ketemu Tuhan, maka hidup akan diubah Tuhan. Natal itu bukan cuma sekedar saudara ya event tahunan lah, beda Natalan di mana tahun ini begitu. Kumpul, menyiapkan kado harga 15.000, 20.000. Anak saya hari ini juga sama, ngadakan Natal di sekolahnya SD. Ya seperti ini. Tapi bukan itu poinnya. Temukan Tuhan sampai kalian ini betul-betul ngerti bahwa hidupmu itu berada di mata Tuhan. Amin. Kalau kalian ketemu Tuhan, hidupmu berada di mata Tuhan, kalian akan ngerti, dirubah. Hari ini siapa sih nilainya yang jelek-jelek? Coba angkat tangan. Ada enggak? Masuk cowok, cewek udah pernah helek ini apa ya? Masuk rajin cewek daripada cowok saya. Ya memang teman-teman saya dulu yang nilai jelek sama cowok semua. Ada enggak? Enggak ada. Nilainya ngepres itu baca Amsal kan? Saya diajak ngomong dulu tuh nggak ngerti, dijak ngomong apa nggak ngerti, dijak ngomong yang Alkitabiah nggak ngerti, dijak ngomong yang model-model pendidikan juga nggak ngerti. Tapi begitu baca Amsal, saya bisa nangkep orang ngomong apa arahnya kemana. Kenapa? Karena Amsal. Kecerdasan itu muncul karena kamu ketemu Tuhan lewat firman. Amin. Oke, mari kita tutup HP kita berdoa. Musik saya minta maju ke depan. Punya hikmat tak kasih tahu, kerja apa aja pasti berhasil loh. Apa tadi judulnya? Seperti wanita itu ya? Ya. Ya, Natal dia itu. Saya seperti wanita. Dia depannya seperti wanita. Saya nggak pernah judul, nggak mudeng. Ayo. Nggak iso nyembah, nggak apa-apa, merem wae. Ya, gampang toh. Kekristenan itu gampang loh, nggak rumit. Anda kangen Tuhan gitu aja, Tuhan pasti datang loh sama kita. Tuhan lahir di hati kita. Hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Mari sembah Tuhan saja. Semua tutup mata. Oh, yang hari ini merasa bahwa ada panggilan dalam hidupmu, kau cinta Tuhan, kau ingin ketemu Tuhan secara pribadi, angkat tanganmu di
tempat, tidak perlu maju. Tuhan, kami berdoa untuk generasi ini Tuhan. Kami tahu Kau mencintai generasi ini. Kami tahu generasi ini adalah generasi yang penting bagi Kau Tuhan. Dan kami berdoa saat ini Tuhan, di event Natal SMP 1 ini Tuhan, biarlah Kau pegang hidup mereka Tuhan. Jangan lepaskan mereka. Kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka melangkah Tuhan, biarlah mereka jadi berkat Tuhan. Seperti Kau sudah pakai hamba-hambamu yang lain, mereka juga akan dipakai Tuhan luar biasa. Mereka menjadi orang-orang hebat pada zamannya. Mereka menjadi Daud, mereka menjadi Salomo, mereka menjadi Ishak, mereka menjadi Yakub yang tidak terkalahkan oleh apapun. Setiap persoalan yang mereka hadapi hari-hari ini, kalau mereka lahir Tuhan saat ini dalam keluarga yang sederhana, mungkin ada yang di antara mereka yang lahir dalam keluarga yang broken. Hari ini kami berdoa, Engkau adalah Bapak yang mengasihi mereka Tuhan. Engkau adalah Bapak yang mengasihi anak-anak-Mu di tempat ini. Hari ini kami minta Roh Kudus Engkau jamah setiap hati mereka. Tidak ada satupun di antara mereka yang Kau lewatkan Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan, Hamba-Mu percaya saat ini Tuhan, Kau jamah setiap hati yang hadir. Dan saat ini tidak ada satupun yang Kau lewatkan Tuhan. Sama seperti masa muda hamba-Mu, seperti mereka juga Tuhan. Mungkin mereka tidak mengerti tentang Tuhan, tapi kami tahu mereka tidak akan pernah dilepaskan oleh Tuhan. Kemanapun mereka pergi, kemanapun nanti mereka melangkah, kami percaya Tuhan, bagi banyak orang mereka akan menjadi tanda ajaib. Bagi banyak orang mereka akan menjadi tanda ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan Tuhan. Dan saat ini kami berhenti Tuhan, tetapi firman ini, kesaksian ini akan hidup dalam hati anak-anak-Mu Tuhan, bahwa ada masa depan yang cerah dalam kehidupan mereka. Tidak ada lagi kesialan, tidak ada lagi kejatuhan, tidak ada lagi kebangkrutan, tidak ada lagi nasib buruk Tuhan. Semua sudah dipatahkan, karena kelahiran-Mu akan mengubah hidup mereka. Kelahiran-Mu mengubah hati mereka. Kelahiran-Mu akan mengubah cara berpikir anak-anak ini Tuhan. Jadikan mereka berkat di sekolah, dimanapun mereka ditempatkan. Jadikan mereka berkat dimanapun mereka bertemu dengan orang lain. Jadikan mereka berkat dimanapun mereka melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, dan biarlah firman ini bergerak dan bekerja dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk.